diungkapkan saat Kapolri menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI secara virtual, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ia menambahkan Guru Supriyani menolak proses mediasi sehingga kasus ini dilanjutkan ke jalur hukum. Kapolri berjanji akan mengawasi kasus ini dan berkoordinasi dengan Persatuan Guru Indonesia itu dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua oknum tersebut sempat diperiksa Propam Polda Sultra terkait dugaan uang damai 50 juta rupiah dan 2 juta rupiah. Terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab, ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Nasib Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatannya dari Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Bukan hanya Ibtu Muhammad Idris saja yang dicopot, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik ke Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibtu Mu Idris terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani yang kasusnya masih bergulir hingga sekarang. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, membenarkan kabar di atas.
Ia mengatakan, Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata AKBP Febri, Senin tanggal 11 November tahun 2024 dikutip dari tribunnews-sultra.com. AKBP Febri melanjutkan, pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian Plek Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mo Soleh, sebelumnya mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, katanya. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Kasipidum Kejari Konsel Andi Gunawan, dinonaktifkan dari jabatannya. Tak hanya itu, Andi kini juga menjalani pemeriksaan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Kejati Sultra kemudian menunjuk Najamuddin Arifin sebagai pelaksana harian atau Plek Kasipidum Kejari Konsel untuk sementara waktu. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turun tangan memberikan perhatian terhadap kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jenderal Listio telah menurunkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam untuk mengusut isu permintaan uang damai hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Hal ini mencuat setelah adanya laporan, Supriyani dituduh menganiaya seorang murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito. Ditambah lagi, adanya isu permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah agar kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum. Ini juga kami turunkan Propam untuk mendalami kemudian menjadi jelas apakah fakta seperti itu atau sebaliknya, kata Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI secara virtual pada Senin, 11 November 2024. Kapolri menjelaskan, pihaknya telah melakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh Bupati Konawe Selatan. Sebetulnya pada saat itu kedua belah pihak sudah sepakat berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Ini juga tentunya hal yang mempersulit kita untuk diselesaikan secara restoratif justice, katanya. Meski menghadapi berbagai kendala, Jenderal Listio menegaskan, pihaknya terus berkomunikasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, untuk mendiskusikan kejadian ini. Intinya, kata Listio, pihaknya terus memonitor, mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik. Kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Idris. Imbas meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin resmi dicopot. Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah.
Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Prabowo turun tangan, beri perintah khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit kasus Guru Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaruh perhatian khusus pada proses penyelidikan kasus Guru Supriyani yang dilakukan Polsek Baito diduga tak sesuai prosedur. Dugaan permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah dari oknum penyidik kepolisian ke Guru Supriyani jadi perhatian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku telah memerintahkan Propam untuk mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan oknum penyidik. Hal tersebut diungkapkan saat Kapolri menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI secara virtual, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ia menambahkan Guru Supriyani menolak proses mediasi sehingga kasus ini dilanjutkan ke jalur hukum. Kapolri berjanji akan mengawasi kasus ini dan berkoordinasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Sementara itu, Kapolsek Baito, Ibtumu Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua oknum tersebut sempat diperiksa Propam Polda Sultra terkait dugaan uang damai 50 juta rupiah dan 2 juta rupiah. Terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara
itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Nasib Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatannya dari Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Bukan hanya Ibtu Muhammad Idris saja yang dicopot, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik ke Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibtu Mu Idris terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani yang kasusnya masih bergulir hingga sekarang. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, membenarkan kabar di atas. Ia mengatakan, Ibtu Mu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata AKBP Febri, Senin tanggal 11 November tahun 2024 dikutip dari tribunnews-sultra.com. AKBP Febri melanjutkan, pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian Plek Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, sebelumnya mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, katanya. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Kasipidum Kejari Konsel Andi Gunawan, dinonaktifkan dari jabatannya. Tak hanya itu, Andi kini juga menjalani pemeriksaan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Kejati Sultra kemudian menunjuk Najamuddin Arifin sebagai pelaksana harian atau Plek Kasipidum Kejari Konsel untuk sementara waktu. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga
kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turun tangan memberikan perhatian terhadap kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jenderal Listio telah menurunkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam untuk mengusut isu permintaan uang damai hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Hal ini mencuat setelah adanya laporan, Supriyani dituduh menganiaya seorang murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito. Ditambah lagi, adanya isu permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah agar kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum. Ini juga kami turunkan Propam untuk mendalami kemudian menjadi jelas apakah fakta seperti itu atau sebaliknya, kata Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI secara virtual pada Senin, 11 November 2024. Kapolri menjelaskan, pihaknya telah melakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh Bupati Konawe Selatan. Sebetulnya pada saat itu kedua belah pihak sudah sepakat berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Ini juga tentunya hal yang mempersulit kita untuk diselesaikan secara restoratif justice, katanya. Meski menghadapi berbagai kendala, Jenderal Listio menegaskan, pihaknya terus berkomunikasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, untuk mendiskusikan kejadian ini. Intinya kata Listio pihaknya terus memonitor, mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik. Kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtumo Idris. Imbas meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin resmi dicopot. Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Prabowo turun tangan, beri perintah khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit kasus guru Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaruh perhatian khusus pada proses penyelidikan kasus guru Supriyani yang dilakukan Polsek Baito diduga tak sesuai prosedur. Dugaan permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah dari oknum penyidik kepolisian ke guru Supriyani jadi perhatian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku telah memerintahkan Propam untuk mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan oknum penyidik. Hal tersebut diungkapkan saat Kapolri menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI secara virtual, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ia menambahkan guru Supriyani menolak proses mediasi sehingga kasus ini dilanjutkan ke jalur hukum. Kapolri berjanji akan mengawasi kasus ini dan berkoordinasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Sementara itu, Kapolsek Baito, Ibtumo Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua oknum tersebut sempat diperiksa Propam Polda Sultra terkait dugaan uang damai 50 juta rupiah dan 2 juta rupiah. Terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya.
Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Nasib Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatannya dari Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Bukan hanya Ibtu Muhammad Idris saja yang dicopot, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik ke Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibtu Mu Idris terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani yang kasusnya masih bergulir hingga sekarang. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, membenarkan kabar di atas. Ia mengatakan, Ibtu Mu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata AKBP Febri, Senin tanggal 11 November tahun 2024 dikutip dari tribunnews-sultra.com. AKBP Febri melanjutkan, pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian Plek Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mo Soleh, sebelumnya mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, katanya. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Kasipidum Kejari Konsel Andi Gunawan, dinonaktifkan dari jabatannya. Tak hanya itu, Andi kini juga menjalani pemeriksaan.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Kejati Sultra kemudian menunjuk Najamuddin Arifin sebagai pelaksana harian atau Kasipidum Kejari Konsel untuk sementara waktu. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turun tangan memberikan perhatian terhadap kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jenderal Listio telah menurunkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam untuk mengusut isu permintaan uang damai hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Hal ini mencuat setelah adanya laporan, Supriyani dituduh menganiaya seorang murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito. Ditambah lagi, adanya isu permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah agar kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum. Ini juga kami turunkan Propam untuk mendalami kemudian menjadi jelas apakah fakta seperti itu atau sebaliknya, kata Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI secara virtual pada Senin, 11 November 2024. Kapolri menjelaskan, pihaknya telah melakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh Bupati Konawe Selatan. Sebetulnya pada saat itu kedua belah pihak sudah sepakat berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Ini juga tentunya hal yang mempersulit kita untuk diselesaikan secara restoratif justice, katanya. Meski menghadapi berbagai kendala, Jenderal Listio menegaskan, pihaknya terus berkomunikasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, untuk mendiskusikan kejadian ini. Intinya, kata Listio, pihaknya terus memonitor, mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik. Kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Mo Idris. Imbas meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin resmi dicopot. Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung Guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi.
Prabowo turun tangan, beri perintah khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit kasus Guru Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaruh perhatian khusus pada proses penyelidikan kasus Guru Supriyani yang dilakukan Polsek Baito diduga tak sesuai prosedur. Dugaan permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah dari oknum penyidik kepolisian ke Guru Supriyani jadi perhatian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku telah memerintahkan Propam untuk mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan oknum penyidik. Hal tersebut diungkapkan saat Kapolri menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI secara virtual, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ia menambahkan Guru Supriyani menolak proses mediasi sehingga kasus ini dilanjutkan ke jalur hukum. Kapolri berjanji akan mengawasi kasus ini dan berkoordinasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Sementara itu, Kapolsek Baito, Ibtu Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua oknum tersebut sempat diperiksa Propam Polda Sultra terkait dugaan uang damai 50 juta rupiah dan 2 juta rupiah. Terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Nasib Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatannya dari Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Bukan hanya Ibtu Muhammad Idris saja yang dicopot, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik ke Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibtu Mu Idris terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani yang kasusnya masih bergulir hingga sekarang. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, membenarkan kabar di atas. Ia mengatakan, Ibtu Mu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata AKBP Febri, Senin tanggal 11 November tahun 2024 dikutip dari tribunnews-sultra.com. AKBP Febri melanjutkan, pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian Plek Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mo Soleh, sebelumnya mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, katanya. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Kasipidum Kejari Konsel Andi Gunawan, dinonaktifkan dari jabatannya. Tak hanya itu, Andi kini juga menjalani pemeriksaan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Kejati Sultra kemudian menunjuk Najamuddin Arifin sebagai pelaksana harian atau Plek Kasipidum Kejari Konsel untuk sementara waktu. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam justru mencopot 2 anak buahnya. Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Ibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turun tangan memberikan perhatian terhadap kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jenderal Listio telah menurunkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam untuk mengusut isu permintaan uang damai hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Hal ini mencuat setelah adanya laporan, Supriyani dituduh menganiaya seorang murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito. Ditambah lagi, adanya isu permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah agar kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum. Ini juga kami turunkan Propam untuk mendalami kemudian menjadi jelas
jelas apakah fakta seperti itu atau sebaliknya. Kata Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI secara virtual pada Senin, 11 November 2024. Kapolri menjelaskan, pihaknya telah melakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh Bupati Konawe Selatan. Sebetulnya pada saat itu kedua belah pihak sudah sepakat berdamai. Namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Ini juga tentunya hal yang mempersulit kita untuk diselesaikan secara restoratif justice, katanya. Meski menghadapi berbagai kendala, Jenderal Listio menegaskan, pihaknya terus berkomunikasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, untuk mendiskusikan kejadian ini. Intinya kata Listio pihaknya terus memonitor, mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik. Kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtumo Idris. Imbas meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin resmi dicopot. Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadapi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Prabowo turun tangan, beri perintah khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit kasus guru Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaruh perhatian khusus pada proses penyelidikan kasus guru Supriyani yang dilakukan Polsek Baito diduga tak sesuai prosedur. Dugaan permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah dari oknum penyidik kepolisian ke guru Supriyani jadi perhatian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku telah memerintahkan Propam untuk mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan oknum penyidik. Hal tersebut diungkapkan saat Kapolri menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI secara virtual, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ia menambahkan guru Supriyani menolak proses mediasi sehingga kasus ini dilanjutkan ke jalur hukum. Kapolri berjanji akan mengawasi kasus ini dan berkoordinasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Sementara itu, Kapolsek Baito, Ibtumo Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua oknum tersebut sempat diperiksa Propam Polda Sultra terkait dugaan uang damai 50 juta rupiah dan 2 juta rupiah. Terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas.
Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Nasib Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatannya dari Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Bukan hanya Ibtu Muhammad Idris saja yang dicopot, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik ke Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibtu Mu Idris terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani yang kasusnya masih bergulir hingga sekarang. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, membenarkan kabar di atas. Ia mengatakan, Ibtu Mu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata AKBP Febri, Senin tanggal 11 November tahun 2024 dikutip dari tribunnews-sultra.com. AKBP Febri melanjutkan, pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian Plek Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mo Soleh, sebelumnya mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, katanya. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Kasipidum Kejari Konsel Andi Gunawan, dinonaktifkan dari jabatannya. Tak hanya itu, Andi kini juga menjalani pemeriksaan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Kejati Sultra kemudian menunjuk Najamuddin Arifin sebagai pelaksana harian atau Plek Kasipidum Kejari Konsel untuk sementara waktu. Sosok sakti ini jadi alasan dibalik pencopotan Ibda Muhammad Idris, Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di kasus Guru Supriyani. Tak hanya Ibda Muhammad Idris, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga turut dicopot dari jabatannya. Keduanya dibebas tugaskan setelah kasus guru honorer Supriyani viral di medsos. Guru Supriyani jadi terdakwa penganiayaan anak polisi. Sempat membantah, namun kini Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam justru mencopot 2 anak buahnya.
Saat ditanya apakah pencopotan itu karena Aibda Mi dan Aibda AM terbukti meminta uang ke Guru Supriyani agar tidak ditahan, Febri tidak menjawab. Febri menegaskan bahwa penarikan anak buahnya itu karena desakan dari publik. Rupanya ia mencopot Kapolsek Baito karena adanya desakan dari sosok sakti, yakni masyarakat. Permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan, ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turun tangan memberikan perhatian terhadap kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Jenderal Listio telah menurunkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam untuk mengusut isu permintaan uang damai hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Hal ini mencuat setelah adanya laporan, Supriyani dituduh menganiaya seorang murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito. Ditambah lagi, adanya isu permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah agar kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum. Ini juga kami turunkan Propam untuk mendalami kemudian menjadi jelas apakah fakta seperti itu atau sebaliknya, kata Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI secara virtual pada Senin, 11 November 2024. Kapolri menjelaskan, pihaknya telah melakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh Bupati Konawe Selatan. Sebetulnya pada saat itu kedua belah pihak sudah sepakat berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Ini juga tentunya hal yang mempersulit kita untuk diselesaikan secara restoratif justice, katanya. Meski menghadapi berbagai kendala, Jenderal Listio menegaskan, pihaknya terus berkomunikasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, untuk mendiskusikan kejadian ini. Intinya kata Listio pihaknya terus memonitor, mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik. Kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Mo Idris. Imbas meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin resmi dicopot. Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Backing Supriyani bertambah, usai Purnawirawan Jenderal kini Wapres Gibran sudutkan Aibda Hashim. Pendukung guru Supriyani menghadi kasus guru menganiaya murid yang dilaporkan Aibda Hashim terus bertambah. Setelah datang dari Ketuga PGRI tempat ia mengajar dan seorang pensiunan Jenderal Polri Bintang 3, kini Gibran Rakabuming Raka ikut menyayangkan kasus ini. Wakil Presiden RI tersebut menilai, kasus ini sebenarnya bisa selesai tanpa harus tempuh jalur hukum. Gibran menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru. Meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menyerang guru. Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru. Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin. Sebelumnya, Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga JPU menjelaskan, Supriyani terbukti tidak melanggar pasal 60 ayat 1 Yungto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti dan alat bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Prabowo turun tangan, beri perintah khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit kasus Guru Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaruh perhatian khusus pada proses penyelidikan kasus Guru Supriyani yang dilakukan Polsek Baito diduga tak sesuai prosedur. Dugaan permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah dari oknum penyidik kepolisian ke Guru Supriyani jadi perhatian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku telah memerintahkan Propam untuk mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan oknum penyidik. Hal tersebut diungkapkan saat Kapolri menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI secara virtual, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Ia menambahkan Guru Supriyani menolak proses mediasi sehingga kasus ini dilanjutkan ke jalur hukum. Kapolri berjanji akan mengawasi kasus ini dan berkoordinasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia.
Sementara itu, Kapolsek Baito, Ibtu Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin dicopot dari jabatannya. Kedua oknum tersebut sempat diperiksa Propam Polda Sultra terkait dugaan uang damai Rp50 juta dan Rp2 juta. Terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Nasib Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatannya dari Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Bukan hanya Ibtu Muhammad Idris saja yang dicopot, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik ke Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibtu Idris terindikasi meminta uang sebesar Rp2 juta ke guru honorer Supriyani yang kasusnya masih bergulir hingga sekarang. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, membenarkan kabar di atas. Ia mengatakan, Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata AKBP Febri, Senin tanggal 11 November tahun 2024 dikutip dari tribunnews sultra.com.
AKBP Febri melanjutkan, pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian Plek Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mo Soleh, sebelumnya mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah